Baiklah, dalam video ini saya akan sampaikan tata cara sholat hajat khusus untuk melunasi hutang. Tapi dalam hal ini perlu Anda ketahui, ini sifatnya ibadah. Berdoa memohon pertolongan Allah, bukan seperti sulap, simsalabim, ada uang gaib di dalam kardus atau di bawah bantal. Tidak seperti itu konsepnya. Walaupun kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin, bisa saja terjadi. Karena saya juga pernah mengalami keajaiban, rekening tahu-tahu ada saldonya, padahal saya tidak pernah mengisi. Pernah juga ada orang yang ngasih pinjam uang, dan pernah juga saya hampir putus asa. Doa seperti tidak dikabulkan, tapi tanpa saya sadari, tahu-tahu mudah aja jalan untuk membayar hutang. Ada aja jalannya. Nah, begitu pula dengan Anda, mudah-mudahan dengan wasilah sholat hajat ini, masalah hutang Anda bisa segera teratasi, atau Anda dipermudah oleh Allah untuk membayar hutang, atau mungkin juga Allah memberikan keajaiban yang tidak terduga dari mana saja jalannya. Untuk itu, selain sholat hajat dan berdoa, Anda juga harus kerja atau ikhtiar sebagai bentuk berusaha, tidak hanya sekedar berdoa. Baik, kita mulai saja. Inilah tata cara sholat hajat khusus untuk melunasi hutang. Anda bisa melakukan sholat hajat ini pada malam hari, bisa setelah sholat isya, atau tengah malam juga boleh, atau di sepertiga akhir malam, atau mau dicoba di berbagai waktu boleh. Siapa tahu ada satu waktu yang menjadi keberuntungan bagi Anda. Nah, sebelum sholat hajat, Anda berwudu dulu, atau mau mandi juga boleh supaya seger terus wudu. Selanjutnya ikuti prosesi ini. Yang pertama, baca istighfar 7 kali, yaitu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sebanyak 7 kali. Kemudian yang kedua, sholat sunnah taubat. Anda sholat sunnah taubat dulu 2 rakaat, niatnya yaitu usolli sunnatat taubati rokataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar ini namanya takbiratul ihram, sambil mengangkat tangan Allahu Akbar. Selanjutnya cara sholatnya sama seperti sholat sunnah yang lainnya, 2 rakaat. Di rakaat pertama baca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Nah, di rakaat kedua baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Selanjutnya yang ketiga, setelah beres sholat taubat 2 rakaat, selanjutnya baca istighfar astagfirullahaladzim sebanyak 33 kali. Kemudian tasbih atau subhanallah subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 33 kali. Nah, setelah beres wirid itu atau zikir itu, lanjut yang keempat, yaitu sholat hajat. Niatnya yaitu usolli sunnatal hajati. Ya Allah, saya punya hutang yang sangat banyak, saya tidak mampu untuk membayarnya. Saya mohon pertolongan-Mu, dengan keajaiban dan kekuasaan-Mu, datangkanlah uang untuk saya dari mana saja jalannya. Uang yang mencukupi untuk melunasi hutang-hutang saya, min haitsu la yahtasib rokataini lillahi ta'ala. Ya, terus takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, doa yang diucapkan itu sekedar contoh saja. Boleh diganti kata-katanya disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan boleh diucapkan dengan lisan, karena ini masih di luar sholat.
Nah, setelah takbiratul ihram mengangkat tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, dari situ sudah mulai sholat dan sudah tidak boleh mengucapkan ucapan bahasa Indonesia sampai salam. Baik, kita lanjutkan lagi penjelasannya. Di rakaat pertama baca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan surah Ad-Duha, yaitu wadduha walaili idza saja dan seterusnya sampai selesai. Selanjutnya sama seperti sholat sunnah lainnya, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua dan berdiri lagi. Di rakaat kedua baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Qadr, yaitu inna anjalnahu fi lailatul qadr sampai selesai. Selanjutnya seperti rakaat pertama tadi, yaitu ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, sujud kedua. Nah, sujud kedua di rakaat kedua ini merupakan sujud terakhir, yaitu sujud sebelum tahiyat. Nah, Anda berdoa di sujud terakhir ini, namun selesaikan dulu bacaan sujud kedua, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Nah, setelah itu masih tetap sujud, lanjutkan berdoa sambil tetap sujud. Doanya yaitu doa yang diucapkan waktu niat sholat hajat di awal tadi. Baca dulu doa sujudnya, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, saya punya hutang yang sangat banyak, saya tidak mampu untuk membayarnya. Saya mohon pertolonganmu dengan keajaiban dan kekuasaanmu. Datangkanlah uang untuk saya dari mana saja jalannya, uang yang mencukupi untuk melunasi hutang-hutang saya. Amin. Nah, doa itu diucapkan dalam hati, tidak boleh diucapkan dengan lisan, sebab di dalam sholat tidak boleh bicara bahasa Indonesia. Jadi doa tersebut dari mulai ya Allah saya punya hutang, nah dari doa tersebut diucapkan dalam hati saja. Nah, setelah beres berdoanya, terus Anda bangkit dari sujud, kemudian duduk tahiyat dan salam. Selesai ya sholat hajat setelah salam. Selanjutnya yang kelima yaitu berdoa. Nah, setelah beres sholat hajat, Anda berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan seperti berdoa biasa sehari-hari, dan boleh diucapkan dengan lisan, boleh berdoa bahasa Indonesia karena ini sudah di luar sholat. Doanya silahkan bebas sesuai dengan masalah yang Anda hadapi, tapi saya sarankan doanya yang tadi ketika waktu niat sholat hajat dan waktu sujud terakhir. Nah, doa itu diulang lagi. Dan boleh ditambah kata-katanya, silahkan curhat kepada Allah, memohon pertolongan Allah dengan kata-kata sendiri, karena yang tahu permasalahan Anda tentunya Anda sendiri. Nah, lakukan sholat hajat ini secara istiqomah. Tiap malam, boleh 7 malam, boleh 40 malam, atau terus tiap malam sampai berhasil, ya silakan. Kalau saya menjalankan sholat hajat ini rutin, walaupun ada liburnya beberapa malam, tapi dilanjut lagi. Sebab saya selalu butuh sama Allah, walaupun sudah dikabulkan doa saya, tapi banyak cita-cita dan keinginan. Jadi saya selalu sholat hajat. Dari remaja sampai sekarang masih sholat hajat. Nah, bagi Anda yang mau mengamalkan amalan sholat hajat ini, silahkan. Anda tidak perlu minta diijazahkan. Anda cukup klik saja tombol subscribe video ini. Atau bagi yang sudah subscribe, Anda bisa klik tombol like. Atau kedua-duanya subscribe dan like, silahkan. Dengan klik subscribe dan like, itu sudah otomatis amalan ini terijazahkan untuk Anda. Demikian ya, semoga video ini bermanfaat, dan saya turut mendoakan semoga Anda segera mendapatkan pertolongan dari Allah dan masalah Anda segera tuntas. Dan bagi yang belum berhasil, semoga segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.